Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Cecep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Naima Zara Putri dengan NIM 1254030007. Saya mahasiswa dari program studi Manajemen Dakwah kelas 2A pada semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelusuran saya mengenai beberapa soal dari banyaknya yang telah diberikan. Baiklah, masuk pada poin pertama, yaitu soal nomor 1, yaitu akar sejarah dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dari tradisi retorika, yaitu seni berbicara atau kemampuan berpidato di depan publik atau di depan umum. Tradisi ini sangat terkenal pada masa atau zaman Yunani kuno, khususnya pada masa Socrates. Di zaman itu, kemampuan berargumentasi itu sangat menentukan kedudukan seseorang. Nah, menurut pandangan saya, prinsip retorika ini sebenarnya masih sangat relevan bahkan sampai saat sekarang. Misalnya seperti seorang politikus yang sedang melakukan kampanye, atau seorang public speaking yang sedang membawakan pidato di depan umum atau di atas panggung. Nah, dari cara mereka menyampaikan itu, kemampuan mereka untuk mengajak atau mempengaruhi audiens itu sangat menentukan nilai retorikanya lewat kata-katanya gitu. Nah, ini merupakan bentuk modern dari retorika pada zaman Socrates yang masih relevan bahkan sampai saat sekarang ini. Masuk poin kedua, yaitu soal nomor 4, mengenai perkembangan studi komunikasi ke ranah akademis formal. Jadi, setelah melewati masa-masa Benjamin Franklin sekitar tahun 1700 hingga 1870-an, ilmu komunikasi ini memasuki babak baru. Komunikasi tidak lagi hanya dipandang sebagai keterampilan praktis biasa, melainkan mulai resmi diajarkan sebagai disiplin ilmu formal di tingkat universitas. Tokoh yang terkenal merintis studi formal ini adalah Rob de Lasswade. Nah, dari yang saya tangkap, kontribusi beliau ini sangat besar gitu. Melalui model komunikasinya yang sangat terkenal, yaitu Who Says What It Which Channel. Nah, kita semua saat ini, termasuk saya sendiri, kita tuh bisa mempelajari komunikasi secara ilmiah dan struktur itu di bangku perkuliahan karena beliau gitu. Selanjutnya untuk poin ketiga nomor 7, yaitu mengenai definisi teoritis dari komunikasi. Di antara banyaknya penelitian atau banyaknya definisi ahli, salah satu gagasan yang paling mendasar bagi saya sendiri itu yaitu pemikiran dari Everett M. Roger. Beliau menyatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses di mana suatu ide dialihkan dari pihak sumber kepada pihak penerima dengan maksud atau tujuan yang jelas, yaitu untuk mengubah tingkah laku si penerima tersebut. Saya melihat esensi dari dari definisi itu tuh sangat kuat pada dimensi efeknya gitu. Contoh nyatanya tuh kayak dalam dunia dakwah atau penyuluhan. Ketika seorang penyuluh atau seorang pendakwah itu misalkan kayak seorang penyuluh aja nih, seorang penyuluh kesehatan memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih. Idenya tuh ditransfer kepada masyarakat dengan tujuan agar perilaku masyarakat hidup bersih itu terus berjalan dan berkelanjutan gitu. Itu tuh kan kayak secara nggak langsung penyuluh kesehatan ini menyarankan supaya hidup lebih bersih gitu. Nah, jadi komunikasi itu memang harus berorientasi pada hasil atau perubahan. Kemudian poin nomor 4, soal nomor 12 mengenai karakteristik umpan balik dalam komunikasi massa. Jika kita melihat konteks ilmu komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya,
jenis komunikasi massa ini bahkan memiliki keunikan tersendiri. Di dalam soal dijelaskan bahwa komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik atau feedback yang paling rendah. Secara logisnya, gini nih, kita bisa ambil contoh ketika ketika sebuah stasiun televisi menyiarkan berita atau media massa cetak merilis suatu informasi. Nah, kita sebagai penonton di sini tuh nggak bisa langsung kayak mengomentari, dan komentar kita tuh kayak langsung dapat feedbacknya nggak bisa gitu. Tapi butuh beberapa waktu. Nah, atau yang disebut dengan delay feedback, kayak respon yang tertunda gitu. Nah, berbeda dengan komunikasi tatap muka yang bisa langsung dapat interaksi secara instan gitu. Dan poin nomor 5, soal nomor 15, mengenai fungsi sosial dari komunikasi. Komunikasi itu bukan sekedar alat bertukar informasi teks, melainkan instrumen vital bagi kelangsungan hidup secara psikologis bagi manusia. Melalui fungsi sosial ini, kita dapat membangun konsep diri kita, melakukan aktualisasi, memperoleh kebahagiaan, mereduksi stres, dan memupuk hubungan baik antar sesama. Contoh sederhananya tuh kayak dalam hidup perkuliahan. Kayak kita jatuh stres karena banyaknya tugas dari dosen atau apapun itu yang bahkan udah menumpuk nih tugasnya. Nah, di saat kita memutuskan untuk curhat kepada teman dekat, itu tuh merupakan salah satu solusi untuk meredakan stres kita gitu. Nah, jadi disitulah fungsi sosial komunikasi itu benar-benar bekerja kayak alat bertukar cerita yang bukan secara tekstual saja, tapi punya kelangsungan bagi psikolog manusia. Yang awalnya kita stres, nah karena kita karena kita cerita, curhat sama teman dekat, itu tuh kayak rasa stres yang awalnya tinggi jadi segini, menurun gitu. Kemudian untuk poin ke-6, soal nomor 17, mengenai pengaruh konteks aspek fisik terhadap proses komunikasi. Di dalam soal disebutkan bahwa cara kita berbicara di saat musim hujan dan musim kemarau itu akan berbeda. Misal, menurut analisis saya, ketika kita berbicara pada musim hujan, secara nggak langsung atau secara nggak spontan, suara kita akan meninggi. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika musim kemarau atau musim biasa nih, kayak seperti sekarang ini, seperti kegiatan atau sehari-hari di kuliah yang nggak ada hujan atau kenapa gitu. Nah, otomatis suara kita tuh juga kayak akan merendah. Nah, itu tuh tergantung dengan situasinya. Nah, itu tuh membuktikan bahwa lingkungan fisik itu sangat mempengaruhi teknis komunikasi kita. Kemudian poin ke-7, soal nomor 22 yang membahas mengenai dimensi pesan non-verbal yang disebut dengan parabahasa. Konsep teoritis dari parabahasa ini menekankan bahwa makna sebuah pesan sebenarnya itu tidak terletak pada kata tertulis apa yang diucapkan, melainkan tergantung pada bagaimana cara kita dalam mengucapkan kata tersebut. Seperti kayak intonasi tinggi atau rendahnya nada suara, hingga tempo berbicara. Contoh nyatanya tuh kayak misalkan ketika ditanya lelah atau tidaknya. Misal nih, ada teman yang nanyain, atau saya nanya ke teman, kamu hari ini capek nggak? Kamu hari ini lelah nggak? Atau ada apa gitu yang perlu diceritain? Namun di sisi lain, si teman tadi nih, dia tuh ngejawab, tidak, saya tidak lelah. Namun dengan helaan nafas yang panjang. Nah, itu tuh secara nggak langsung, dari helaan nafas yang panjang tadi tuh, saya jadi tahu bahwasanya dia nih sedang lelah gitu, walaupun ucapan yang diucapkannya berbalik, tapi dari jawabannya menunjukkan kalau dia sedang lelah. Itu tuh menunjukkan
peribahasa tersebut kita tahu makna sebenarnya kalau dia sedang kelelahan, meskipun kata yang diucapkan sebaliknya gitu. Kemudian lanjut ke poin nomor 8, yaitu soal nomor 25 mengenai prinsip komunikasi sebagai suatu proses simbolik. Prinsip ini menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk lambang atau simbol di dunia ini sama sekali tidak memiliki makna bawaan sejak lahir. Manusialah melalui kesepakatan sosial dan kebudayaan yang memberikan arti dan menerjemahkan lambang tersebut. Misal kayak contohnya tuh kayak penggunaan kain kuning atau bendera kuning. Nah, dalam analisis atau pemikiran manusia, bendera kuning itu dilambangkan sebagai sebuah berita duka atau kesedihan atas meninggalnya seseorang. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa lambang itu memiliki makna yang kuat ketika kita melihatnya. Jadi esensi makna itu berada di pikiran manusia, bukan pada benda tersebut. Kemudian poin nomor 9 yaitu soal nomor 28 mengenai gangguan psikologis dalam proses komunikasi. Dalam realitanya, penyampaian pesan itu seringkali mengalami hambatan. Salah satunya karena gangguan psikologis tadi yang membuatkan adanya perbedaan persepsi antara pihak komunikator dan penerima sasaran atau khalayak yang dituju gitu. Sebenarnya gangguan psikologis ini murni berasal dari dalam diri seseorang, dalam diri internal seseorang manusia itu sendiri. Contohnya ketika seseorang misalnya kayak seorang pemimpin perusahaan, dia memberikan kayak perintah kepada bawahannya secara tegas. Nah, bawahan yang tadinya memiliki gangguan psikologis, dia tuh kayak merasa kalau ini atasan saya gini nih, dia tuh kasar, kayak sebenarnya bukan gitu, cuman karena udah gangguan dari diri internalnya sendiri, itu tuh membuatkan dia seperti itu gitu. Dia tuh kayak menganggap atasannya tuh marah kepada dia. Nah, ini merupakan kesalahpahaman dinamika yang dinamakan dengan gangguan psikologis. Kemudian lanjut pada poin terakhir, yaitu poin ke-10, soal nomor 37 yang membahas mengenai konsep masking atau ekspresi wajah seseorang ketika melakukan kesalahan atau yang disebut dengan memasang wajah topeng. Nah, di dalam soal diilustrasikan ada satu kasus seorang putri kecantikan di ajang Miss World yang jatuh tersungkur di atas panggung. Nah, namun ketika berdiri dia tetap melemparkan senyuman yang manis seolah tidak merasakan sakit ataupun malu. Tindakan ini secara nggak sadar adalah bentuk untuk menyembunyikan emosi asli yang bersifat negatif, lalu menggantinya dengan ekspresi wajah yang bertolak belakang, atau yaitu kayak memasang wajah dengan masker topeng atau wajah topeng gitu. Ini nih adalah teknik masking, bagian dari pengelolaan kesan atau impression management. Nah, contohnya tuh kayak misalkan ada seorang pramugari atau customer service, ketika dia sedang bekerja, dia tetap melakukan pelayanan yang baik kepada customernya. Nah, kan kita nggak tahu ya, pramugari tadi tuh mungkin di rumah atau di belakang dia menyimpan masalah atau lagi nggak mood atau banyak beban pikiran, kita kan nggak tahu gitu. Nah, itu tuh cara dia seperti tadi tuh memasang wajah topeng tadi tuh, itu tuh adalah bentuk profesionalitas atas pekerjaannya sendiri gitu. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI atas seluruh ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang telah Bapak berikan selama pembelajaran di semester genap kali ini. Saya mohon maaf, sebenarnya perkataan atau perbuatan salah yang telah saya selama di video kali ini datang dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.